Halo, selamat datang semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi cloud computing. Topiknya adalah mengenai Introduction to Cloud Computing and Amazon Web Services. Topik yang akan saya bahas di sini adalah mengenai Production to Industry 4.0, kemudian ada juga Introduction to Cloud Computing, kemudian penjelasan apa itu AWS, kemudian benefit dari cloud computing, dan AWS Educate. Saya mulai dengan penjelasan mengenai Industrial Revolution era. Pada tahap pertama ada Industri 1.0 yang dimulai pada abad ke-18. Pada revolusi industri ini dimulai dengan adanya penemuan mesin uap. Kemudian ada Industri 2.0 yang dimulai pada abad ke-20. Revolusi industri ini dimulai dengan ditemukannya tenaga listrik dan sistem conveyor belt. Kemudian ada Industri 3.0. Ini dimulai dengan adanya digitalisasi atau bisa kita sebut juga dengan komputerisasi. Ini dimulai dengan penemuan IC. Kemudian ada Industri 4.0. Industri 4.0 ini ada otomatisasi, kemudian ada big data, termasuk di dalamnya ada IoT, cloud computing, cognitive computing, yaitu artificial intelligence dan machine learning. Nah, jadi ada 4 tahap revolusi industri. Eh, Belum adanya cloud, nah kita sedang bahas tentang cloud computing, saya coba berpikir sebelum adanya cloud computing ini dulu gimana ya? Dulu sebelum adanya cloud computing, infrastruktur itu sangat complicated. Complicated seperti apa? Nah, contohnya ketika kita ingin membangun suatu server atau data center, butuh waktu yang panjang untuk membuat rencana budgeting mengenai pembiayaan dan pendanaannya. Setelah itu, butuh juga waktu panjang untuk proses pengadaannya, mengadakan, membeli, kemudian setelah dibeli ada fase implementasi, dan setelah jadi, siap dipakai, ternyata infrastruktur yang ada itu tidak scalable. Tidak scalable dalam artian tidak bisa mengikuti kebutuhan yang terus meningkat. Pada zaman itu, kita harus bisa menebak dengan tepat berapa kapasitas yang kita butuhkan, berapa memorinya, berapa storage-nya, berapa mutasinya. Nah, juga tidak mudah. Kita lanjut ke apa sih yang bisnis butuhkan itu? Sebetulnya bisnis itu butuh adanya flexibility. Mereka berharap bisa fleksibel, bisa di-scale up dan di-scale down sesuai dengan kebutuhan. Scale up artinya menaikkan spek dan scale down artinya menurunkan spek.
Kemudian security, masalah keamanan. Semua perusahaan tentunya butuh keamanan yang baik, di mana server dan data center ditempatkan di tempat yang aman, tidak terkena banjir, tidak terkena bencana, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai kapasitas, perusahaan butuh kapasitas yang cukup untuk menangani semua kebutuhan yang ada di perusahaan. Kemudian biaya, semua berharap biaya yang akan dikeluarkan tentu seminimal mungkin. Kemudian open itu adalah menggunakan standar yang open ya, terbuka, bisa diakses dari manapun di seluruh dunia. Kemudian ada eh, perbandingan antara on-premise dan cloud. On-premise itu apa? On-premise itu adalah jika kita punya server atau data center kita letakkan di dalam perusahaan kita. Jadi di lingkungan internal perusahaan. Cloud jika kita letakkan di luar perusahaan. Kemudian kita kembali ke apa sih? Cloud computing adalah on demand delivery of IT resource. Di on demand ya, sesuai kebutuhan. Kita butuh besar, mereka bisa menyediakan besar, kita butuh kecil, mereka bisa turunkan speknya. Melalui network publik atau network private dengan biaya awal nol dan tanpa kontrak jangka panjang. Kemudian biayanya adalah sesuai penggunaan. Ini kita bisa bandingkan ya on premise dengan cloud. On premise yang warna biru sedangkan cloud itu yang warna oranye. Kalau on premise itu gunakan lokal network dan lokal server, sedangkan cloud itu kita menggunakan server yang diletakkan di cloud. Kemudian untuk telepon sistem ya, kalau on premise itu dulu menggunakan PBX. Jadi kantor harus nyiapkan tukan sehingga komunikasi melalui PBX bisa dilakukan di dalam perusahaan. Kalau sekarang kita tidak perlu lagi, kita cukup menggunakan jaringan LAN, kemudian kita setup VoIP system. Nah, untuk yang lain ada line call, ada on premise, dan ada SIP sekarang pada cloud. Kemudian mengenai IT, work-nya juga kalau on premise berarti kita menyediakan pegawai, kita melakukan training, sedangkan kalau cloud berarti semua pegawai dan trainingnya dilakukan oleh outsource. Ini adalah perbandingan antara public cloud dan private cloud. Pada public cloud, resource itu di-share dengan publik, dengan orang banyak. Mana antara satu dengan yang lainnya belum tentu saling mengenal. Dengan private itu kita gunakan sendiri tanpa kita share dengan orang lain. Kalau publik tentu saja customer-nya banyak yang menggunakan ya. Satu itu digunakan orang banyak, sedangkan kalau private cuma dipakai sendiri.
publik menggunakan koneksi internet, sedangkan kalau private bisa pakai internet dan VPN, ya atau pakai fiber atau pakai private, eee, public cloud sangat cocok jika informasi yang adalah less confidential, sedangkan private cloud itu bagus untuk more confidential information. Kemudian ada hybrid cloud, ini ada di tengah-tengah ya. Jadi dia setengah public dan setengah private. Kemudian ada yang namanya IaaS, ada yang namanya PaaS, dan ada yang namanya SaaS. Nah, ini adalah, beberapa model service yang disediakan oleh cloud. Jadi nggak hanya satu model, dia bisa banyak model. Ini bisa kita analogikan dengan kendaraan. Kalau kendaraan itu milik pribadi, kita yang punya ya, itu namanya adalah on premise. Kita yang beli, kita yang pakai, kita yang melakukan servis. Kalau ada yang kerusakan, kita yang melakukan perbaikan. Itu adalah on premise. Kemudian ada yang namanya IaaS. IaaS ini apa? Infrastruktur as a service. Jadi layanan yang diberikan adalah infrastrukturnya. Ini bisa kita analogikan sebagai mobil sewaan. Mobil sewaan. Untuk mobil sewaan, bukan kita yang beli. Yang beli adalah yang menyewakan mobilnya. Sedangkan untuk operasionalnya yang make, yang nyetir itu kita. Kita yang handle itu adalah infrastruktur as a service. Cloud, eee, nanti adalah berupa virtual machine ya atau compute service. Mereka menyewakan ke kita virtual machine-nya, namun kita yang melakukan maintenance dan operasional. Kita yang install OS-nya, kita nanti yang install software-nya, kita yang setting, kita juga yang melakukan operasional. Selanjutnya adalah PaaS, Platform as a Service. Jadi yang dia sewakan adalah platformnya. Ini bisa kita analogikan sebagai taksi. Taksi itu mobilnya mereka sediakan, mereka yang beli. Kemudian drivernya mereka juga yang menyediakan. Jadi yang mengoperasikan bukan kita, tapi mereka. Kita tinggal menggunakan. Namun di sini kita bisa menentukan kita mau kemana. Kemudian di atas itu lagi ada SaaS, Software as a Service. Ini bisa kita analogikan sebagai bis ya. Yang beli bisnya pihak yang menyewakan, yang menyediakan for drivernya mereka juga. Kemudian rutenya pun sudah ditetapkan, kita tinggal naik. Kita nggak bisa nentukan kendaraan ini harus lewat mana. Nah, jadi ada beberapa tingkatan, mulai yang paling rendah, kemudian yaitu on premise, kemudian naik ke infrastruktur as a service, kemudian naik ke platform as a service, kemudian ke software as a service.
Ini adalah yang levelnya paling atas, mana semuanya otomatis. Kita cukup naik. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut. Ketika on premise, semuanya kita yang manage, kita yang ngatur semuanya. Ya, beli hardware-nya, bookingnya, storage-nya, servernya, nya, OS-nya, middleware-nya, runtime data sampai aplikasi. Semua kita yang ya ini butuh cukup banyak dana dan tenaga. Kemudian di atasnya adalah IaaS tadi, yaitu virtual machine ya. Semua pembelian hardware sampai virtualisasinya dihandle oleh mereka. Kita hanya manage instalasi OS-nya, middleware-nya, runtime, data, dan aplikasi. Itu tugas kita untuk install aplikasinya. Kemudian ada PaaS, nah ini lebih enteng lagi, kita nggak terlalu capek ya. Karena mulai bawah, pembelian hardware, networking, storage, sampai runtime itu dihandle oleh penyedia cloud-nya. Kita hanya manage datanya, kita nyiapkan data dan kita nyiapkan aplikasinya. Misalnya kita nyewa PaaS untuk masang website, pasang WordPress, itu nanti masuknya ke PaaS. Kita bisa menentukan aplikasi apa yang kita pasang dan datanya juga kita yang nyiapkan. Nah, yang terakhir adalah SaaS. Ini semuanya adalah disiapkan oleh penyedia layanannya. Kita tinggal pakai. Contohnya adalah Office 365, Google Docs. Kita tinggal pakai, kita tidak perlu manage lagi. Nah, apa itu AWS ya? AWS adalah salah satu penyedia layanan cloud. Dia akan high reliable, sangat reliable, scalable, low cost ya. Dan sudah lebih dari 1 juta perusahaan yang menggunakannya. Nah, di sini ada kalau tradisional infrastruktur itu kita nyediakan alatnya, kita nyediakan pegawainya, uangnya kita sediakan untuk pembelian awal maupun biaya bulanannya, kemudian kontraknya juga kita. Sedangkan kalau AWS Cloud tidak ada biaya awal, kita nggak usah beli hardware, kita pegawai, kita tinggal klik, ambil sos hardware yang kita inginkan, dan bisa langsung nyala. Ini sangat menghemat waktu ya, waktu. Sangat cepat sekali dalam hitungan menit kita sudah bisa on website yang ingin kita pasang. Kemudian kita juga bisa scale up dan scale down dengan mudah, kita bisa naikkan, kita bisa turunkan waktu-waktu. Nah, ini juga disebutkan self service ya. Kita bisa pilih diri, kita bisa setting. Nah, ini adalah pengguna AWS, ada SAP, Unilever, Ubisoft, Netflix, ada juga startup, Traveloka, Yo, Supercell, Halodoc, ada juga NASA, Singapore Post, Binus, dan Transport for London.
hanya sebagian yang ditampilkan. Nah, ini adalah keuntungan dari penggunaan cloud computing. Dengan adanya cloud computing kita menukar CapEx dengan OpEx. CapEx itu adalah capital expense, sedangkan OpEx itu adalah operational expense. CapEx itu biaya di awal, dengan OpEx itu adalah biaya bulanan. Kemudian ada benefit juga dari, skala ekonomi yang besar ya. Jadi kalau wah, per kecil satu mahal daripada kita nyewa rame-rame urunan server yang besar. Lebih baik kita nyewa server besar, kemudian kita pakai sama-sama, daripada kita nyewa server satu kecil untuk kita sendiri. Kemudian, kita juga tidak perlu nebak-nebak lagi kapasitas. Kalau tradisional dulu kan kita harus tentukan dulu, berapa sih, kemudian kita beli alatnya, kemudian kita pasang. Kalau ternyata kapasitas yang sudah terlanjur kita beli itu terlalu kecil, tentunya website kita tidak akan bisa menampung pengguna atau customer yang sangat banyak jumlahnya. Sedangkan kalau kapasitas yang beli itu kegedean, ini adalah pemborosan, pengunjungnya cuma sedikit, kita beli mahal. Kalau di AWS, kita tinggal ambil, mau kegedean bisa kita kecilkan, kalau kecilan bisa kita gede. Kemudian masalah speed dan agility ya, cepet, klik 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 klik, nyala. Tidak harus melakukan tender, pembelian, pengadaan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa fokus apa yang penting bagi perusahaan kita. Kita nggak usah mikirkan hardware, nggak bisa mikirkan pegawai, training, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kita cuman tuh fokus ke proses bisnis. Yang terakhir kita bisa online atau go global ya, go internasional dalam hitungan menit. Oke, ini adalah eh, bandingan ya biaya capex dan opex. Kalau on premise biaya awalnya besar sekali. Kemudian biaya bulanannya juga besar. Ini untuk tradisional center. Kemudian ada virtualized data center yang virtual. Semuanya menggunakan hardware virtual, tapi tetap on premise dalam perusahaan kita. Nah, ini juga uh, terjadi penghematan. Pengadaannya tidak besar yang tradisional data center, jadi capexnya turun, opexnya pun turun, lebih efisien. Apabila menggunakan cloud lebih hemat lagi, tidak ada capex ya, kita tinggal biaya bulanan sesuai dengan penggunaan kita. Oke, nah, tadi sudah dijelaskan ya benefit yang kita dapatkan. Oke, nah di sini ditampilkan, eee, ya kita tidak perlu untuk nebak kapasitas yang kita butuhkan. Kalau kita menggunakan sistem tradisional, ini dari grafik di sini kita bisa lihat yang garis putus-putus ini menunjukkan prediksi ya, kita lakukan. Nanti kemungkinan jumlah pengunjung kita adalah mengikuti grafik ini, di awal itu sedikit, kemudian naik tinggi, kemudian agak nurun dikit, kemudian naik lagi. Nah, ini adalah ujung ya. Kemudian
Setelah kita beli sesuai dengan prediksi kita, ternyata demand dari customer kita tidak setinggi ini, tidak setinggi garis yang putus-putus, tapi garis yang, eee, biru ini. Ternyata demand-nya sangat sedikit, sehingga terjadi pemborosan. Ini adalah sia-sia ya, mubazir ya. Hardware yang kita beli gede, tetapi penggunaannya, nah kemudian di tengah tahun, ternyata ada lonjakan demand, tiba-tiba naik tinggi, sedangkan hardware-nya sudah terlanjur kita beli tidak bisa meningkat, dengan tiba-tiba, tidak bisa tiba-tiba kita katanya otomatis spek hardware kita tetap mengikuti garis yang putus-putus ini. Otomatis di sini akan ada, lack of resource, resource-nya tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang masuk ke website kita. Otomatis nanti di sini akan terjadi, banyak customer yang tidak puas karena website kita down, karena website kita lemot atau tidak bisa diakses. Apabila menggunakan cloud, kelebihannya adalah resource yang kita pakai bisa mengikuti demand. Demand-nya adalah yang biru ketika ditingkat, resource yang kita sewa juga bisa kita tingkatkan dengan otomatis pun manual. Jadi bisa ngikutin persis. Jadi borosannya tidak banyak, kemudian tidak ada customer yang merasa kecewa. Nah, ini adalah traffic ke Amazon.com ya. Karena traffic-nya itu adalah naik turun nih. Di akhir bulan dia ada peningkatan capacity. Kemudian penggunaannya 24%, yang di provisi ada kelebihan 70%. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa secara efisien menebak kuantitas komputasi yang dibutuhkan. Nah, ketika kita menggunakan pay as you go, bayar sesuai dengan penggunaan, ini adalah prediksinya adalah seperti ini ya, naik ya. Seiring waktu infrastrukturnya juga akan, kalau kita menggunakan hardware tradisional berarti kita sewa, misalnya ini adalah satu server speknya seperti ini. Ketika demand meningkat, kita tambah satu server lagi sehingga 2 server. Nah, ini pada poin ini kita menambah server, jadi langsung infrastrukturnya naik, speknya naik. Kemudian, speknya otomatis tetap ya. Kemudian di poin ini kita beli lagi, di server lagi, otomatis speknya naik lagi, cost-nya juga naik, tetap. Jadi kita beli satu kali, beli 2 kali, dan beli 3 kali melakukan pembelian. Ini kelihatan ada semacam anak tangga ya, ada anak tangga, tidak kita inginkan kok akan hardware tradisional. Ternyata actual demand-nya tidak sesuai dengan yang warna hijau ini. Actual demand-nya adalah naik turun. Nah, ini ada kerugian. Dari garis merah ke garis biru ada selisih, ini adalah borosan ya, pemborosan biaya, demand-nya rendah, sedangkan hardware yang kita beli tinggi. Kemudian di sini ada sebaliknya, customer mengalami perlambatan akses, atau tidak bisa mengakses. Karena spek hardware yang kita beli itu lebih rendah daripada actual sedangkan kalau kita menggunakan cloud, dia bisa mengikuti actual demand.
Oke, nah kan bahwa ada beberapa contoh layanan di AWS ya, ada Amazon RDS, ada Elastic Beanstalk, dan dijelaskan pula bahwa AWS sudah memiliki 24 region, bahkan saat ini mungkin sudah lebih ya, dan 77 availability zone with confirm 3 other region, Indonesia, Spain, and Japan. Oke, nah today and future trend, AWS, layani startup, game, IoT, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan AWS? Ada yang namanya AWS Educate. Kita nanti bisa daftar dan mendapatkan kredit. Biasanya sekitar $50. Ini bisa kita gunakan untuk melakukan uji coba ya, layanan yang ada di AWS. Silahkan buka websitenya, silahkan daftar. Di sini ada banyak cloud career pathways ya. Kita ingin belajar apa, kita bisa lihat di sini apakah ingin belajar cloud computing, application developer, cloud support associate, cyber security, data integration, data scientist, machine learning, developer, dan lain sebagainya. Ada yang namanya AWS Cloud Computing Fundamental Course, ada materi nanti yang bisa dipelajari. Ada videonya juga di sana, bisa ditonton ya. Secara mandiri ada kuisnya. Nah, ini contohnya kita daftar di AWS Educate. Daftar account kita akan dapat beberapa kredit. Contohnya adalah $60 ya. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah revolusi 4.0 itu internet. Di dalamnya ada otomatis, cloud kemudian cloud computing adalah on demand, sesuai permintaan ya, of IT resource melalui public atau private, biaya awal nol, tidak ada kontrak jangka panjang, dan bayar sesuai penggunaan. Kemudian ada 6 manfaat dari cloud. Baik, terima kasih. Demikian materi untuk kali ini. Selamat